Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Salam sejahtera buat saudara semua. Kembali kita boleh menikmati anugerah Tuhan yang hadir menyapa kita lewat firman-Nya pada hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa agar hati kita menjadi seperti tanah yang baik bagi benih ilahi yang sebentar lagi Tuhan taburkan. Tuhan, bekerjalah di hati kami. Buatlah hati kami menjadi tempat yang subur bagi firman-Mu, agar firman-Mu tertanam, bertumbuh, dan berbuat lebat di kehidupan kami. Amin. Saudara, zaman sekarang adalah zaman instan. Orang mau makan mie, beli mie instan. Orang mau makan bubur, dibuatlah bubur instan. Tanpa proses susah payah dan berlelah. Yang penting cepat dan mudah. Ya, kecepatan menjadi primadona. Kecepatan menjadi unsur utama. Memang zaman sekarang adalah zaman di mana orang lebih memburu hasil tanpa mempertimbangkan proses. Orang lebih mementingkan hasil daripada proses. Padahal proses sangat penting. Proses sangat menentukan kualitas dari suatu hasil. Mie yang dimasak dengan cara tradisional tentu jauh lebih enak dibandingkan dengan mie instan. Bubur yang dimasak dengan proses yang panjang pasti lebih lezat dibandingkan bubur instan. Sekali lagi saudara, proses sangat menentukan mutu dari suatu hasil. Proses memang membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang. Dan waktu yang lebih panjang membutuhkan ketekunan agar hasilnya dapat dipetik. Ya, ketekunan amat dibutuhkan dalam menjalani suatu proses. Dalam kehidupan Kristen, ketekunan sangatlah penting. Bahkan ketekunan merupakan karakter Kristen yang harus menonjol. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 berkata, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan." Apa itu ketekunan? Saudara, ada beberapa hal yang menjadi unsur-unsur penting dalam ketekunan. Unsur-unsur itu antara lain adalah daya tahan, daya juang, kesanggupan melakukan sesuatu secara intens dalam waktu yang lebih lama, yang semuanya dijalani tanpa keluhan. Saudara, mengapa ketekunan itu penting? Karena kehidupan Kristen bukan hidup yang asal beriman, berdoa, berserah, maka semua serba beres dan sukses. Kehidupan Kristen bukan kehidupan yang bertabur bunga, melainkan seringkali harus melewati onak duri. Bukan semata-mata jalan tol mulus yang dilalui, tetapi juga sering menapaki batu-batu terjal. Untuk melewati kesulitan-kesulitan itu dibutuhkan ketekunan. Ada sebuah kisah tentang seorang anak yang ketika berusia 7 tahun, kedua kakinya cacat terbakar. Dokter hampir mengamputasi kaki anak ini karena menganggap kedua kaki anak ini tidak dapat lagi dipakai. Semua orang di sekitarnya juga yakin bahwa selama hidup anak ini akan memakai kursi roda. Tetapi bagaimana dengan isi hati anak ini? Ia justru sangat ingin dapat berjalan lagi, bahkan ia mempunyai mimpi suatu saat kelak menjadi juara dunia lomba lari. Maka ia pun mulai melatih diri untuk berjalan.
Ketika memulai latihan, ia selalu jatuh saat mencoba berdiri. Banyak orang menaruh iba dan ragu melihat usahanya itu. Anak ini pun sadar bahwa latihan harus dimulai dengan gerakan kecil. Ia tidak boleh memaksa kakinya untuk langsung berlatih keras. Latihan yang terlalu keras hanya akan membuat kondisi kakinya memburuk. Ia harus sabar dan bertekun. Ia pun memulai lagi dengan sedikit menggerakkan jari-jari kakinya. Hanya sedikit gerakan, tetapi dilakukan rutin dan intens. Pada hari-hari pertama seolah-olah tidak ada kemajuan, terasa sangat lamban. Tetapi ia tidak putus asa dan tetap tekun menjalani latihan. Didorong oleh semangat yang berkobar, ia terus berlatih, dan berlatih. Beberapa tahun kemudian, ia sudah dapat berjalan, bahkan berlari, dan kemudian mengikuti bermacam perlombaan lari. Hingga akhirnya dalam suatu kesempatan, ia berhasil memecahkan rekor dunia untuk lari 1 mil di dalam ruangan tertutup. Saudara, kisah tadi bukan kisah fiktif. Anak ini adalah Glenn Cunningham, seorang yang berhasil memecahkan rekor dunia untuk lari 1 mil dalam ruangan tertutup. Kunci keberhasilan Glenn Cunningham terletak pada ketekunannya melatih kedua kakinya. Saudara, itulah bertekun. Bertekun selalu menghasilkan buah yang manis. Dan saudara, bersama dengan Tuhan, kita boleh dikuatkan terus untuk bertekun walaupun kita menjalani kehidupan yang sulit saat-saat seperti sekarang ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kuat bertekun walau sulit, tetapi biarlah anugerah-Mu menguatkan kami. Sehingga kami boleh melihat bahwa ketekunan selalu menghasilkan buah yang manis bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.